Setelah 2 laga pertama, Timnas Indonesia U19 benar-benar hujan kritikan. Akhirnya, di laga pamungkas grup A, skuad Garuda Muda mampu menampilkan permainan yang jauh lebih baik untuk kemudian disusul dengan kemenangan manis 6-2 atas Timor Leste. Tentu saja, kemenangan ini cukup menyita perhatian khususnya untuk media-media di kawasan ASEAN sampai Asia. Sebab di laga ini, Coach Indra sesuai dengan apa yang ia sampaikan sebelumnya kalau ia akan melakukan rotasi. Dan benar saja, pemain seperti Jens Ravan, Welber Jardim, Caviatur, serta Ragil dipercaya main sebagai utama untuk merancang serangan. Hasilnya pun oke, di mana secara gameplay permainan timnas benar-benar lebih kreatif. Sehingga itu yang membuat media-media di ASEAN ataupun Asia cukup bertanya-tanya. Apakah ini skuad rotasi atau skuad utama? Kalau skuad rotasi kok mainnya lebih bagus dan efektif? Sesuatu yang pada akhirnya membuat Coach Indra Syafri kali ini benar-benar layak dipuji. Di samping masih ada detail-detail kecil yang masih harus dibenahi. Timnas Indonesia U19 berhasil lolos ke babak selanjutnya dengan poin sempurna. Yap, kemenangan 6-2 atas Timor Leste membuat Indonesia sukses mengoleksi 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Secara produktivitas, skuad Garuda Muda bisa dibilang cukup impresif dengan melesahkan 14 gol dan cuma kemasukan 2 gol. Akan tetapi, dari sisi permainan harus diakui, di laga versus Timor Leste ini skuad asuhan Indra Syafri benar-benar layak diapresiasi. Yap, secara gameplay, Coach Indra benar-benar menepati janjinya untuk melakukan rotasi, di mana pemain-pemain yang jarang mendapatkan kesempatan tampil sejak awal, seperti Caviatur, Jens Ravan, Welber Jardim, hingga Ragil, akhirnya dipercaya main sejak menit pertama. Dan gokilnya, permainan Timnas U19 kali ini benar-benar lebih enak untuk dinikmati. Yap, dari sisi membangun serangan, Timnas kali ini mampu main lebih variatif. Kalau biasanya hanya crossing atau dribbling, ini lebih banyak umpan kombinasi 1-2 serta true pass ke depan. Nah, keberadaan Welber dan Caviatur sebagai metronom lini tengah sungguh sebuah pasangan yang pas. Ditambah Ragil serta Jens Ravan yang di laga ini juga mampu bermain simpel serta efektif. Ditopang Vigo Dennis di sisi lainnya. Itulah kenapa penonton bisa dibilang cukup puas karena gol-gol yang terjadi sebagian besar berasal dari sebuah proses yang tersusun rapi. Lebih lanjut, melihat permainan Timnas U19 kali ini membuat media-media baik di kawasan ASEAN ataupun Asia merasa cukup heran. Karena Coach Indra kan bilangnya yang main sebagian besar tim kedua, alias ya tim rotasi. Tapi yang terjadi di lapangan seolah-olah seperti tim utama yang dari sisi permainan lebih matang dan rapi. Beda dengan komposisi di match pertama dan kedua, di mana permainan Timnas begitu monoton serta kebanyakan dribbling. Sesuatu yang kemudian mendapatkan respon positif dan kami pun sepakat akan hal itu. Ya dong, kalau bagus ya akan kami bilang bagus, kalau jelek ya akan kami bilang jelek. Karena segala kritik dan saran tujuannya kan emang untuk membuat timnas jadi lebih bagus. Apalagi ini kan masih kelompok umur, jadi ya harus banyak evaluasi, terutama dari sisi kualitas passing serta decision making.
Sementara itu, pujian layak disematkan kepada Jens Raven yang benar-benar tampil oke banget di laga kali ini. Yap, 5 dari 6 gol yang terjadi boleh dibilang adalah hasil keterlibatannya, di mana Jens mampu mencetak 2 gol serta turut berkontribusi atas gol dari Vigo Dennis, Caviatur, serta Arkan Kakak. Nah, yang bikin mantep, Jens ini kan punya kesempatan hat-trick, tapi ia dengan senang hati membagi bola ke Arkan Kakak agar dia juga bisa melepas beban sebagai striker dengan gol, sesuatu yang sungguh-sungguh positif. Karena sejatinya mental seperti itulah yang dibutuhkan untuk membangun sebuah kesatuan tim yang utuh. Dan salut kepada Caviatur yang di laga ini mampu jadi pengatur lini tengah yang bagus bersama Welber Jardim. Yap, terlepas dari apapun, intinya selamat atas kemenangan dan kelolosan ini. Tapi ingat, semuanya baru saja dimulai. Dan semoga Coach Indra tetap mempertahankan game plan semacam ini. Karena sejatinya permainan yang ditunjukkan di laga versus Timor Leste udah cukup bagus. Gak banyak dribling, aliran bola cepat, banyak kombinasi, serta umpan-umpan progresi ke depan. Jadi gak asal crossing mulu. Mungkin yang jadi catatan adalah sebisa mungkin mengurangi kesalahan passing dan komunikasi, serta gimana caranya bisa mempertahankan fokus dan intensitas selama 90 menit. Yang paling penting adalah mengurangi kesalahan elementer, karena sejatinya 2 gol yang terjadi adalah murni dari kesalahan lini belakang. Selain itu, kalau tadi lawannya lebih klinis, bisa jadi gawang Indonesia jebol lebih dari 2 kali karena beberapa kali Timor Leste gagal memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang terjadi di lini belakang Timnas Indonesia. Namun di luar itu, pokoknya semangat terus Coach Indra beserta semua elemen Timnas U19. Meskipun kami sering memberikan kritik yang mungkin agak sadis, tapi percayalah, kami hanya ingin yang terbaik untuk Indonesia. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.